sahabat-sahabat saya meditator yang terkasih, saya merasa bahagia masih diberi kesempatan untuk bertemu dengan sahabat-sahabat saya sekalipun tidak secara langsung. Ya. Ya. Tidak hanya itu, tapi lebih-lebih diberi kesempatan bahwa saya bisa menambah pengalaman dan mengembangkan iman saya dengan perantaraan meditasi. Ya, dalam sharing saya ini, saya akan mengungkapkan pengalaman saya 3 hari yang lalu. Waktu itu, waktu sore, pas istirahat siang, mulai jam 2 sampai jam 3, itu saya itu menangis. Menangis dan menangis. Kalau dilihat fisik saya, ya tidak patut. Dagelan tidak lucu. Orang yang setua saya itu kok masih menangis. Lah kedua, meskipun saya ini masih sampai sekarang, masih tetap di tempat tidur, ya, tetapi masih diberi kesempatan yang indah ini. Nah, untuk itu maka pengalaman ini meskipun sangat sederhana, ya, lebih dari sederhana sekali. Tapi bagi saya ini merupakan tambahnya kekayaan saya dalam perkembangan dalam hidup saya dalam meditasi. Nah, waktu itu saya menangis itu kenapa? Menangis itu pertama-tama. Pada umumnya orang menangis itu mesti karena sedih, kecewa, ya, karena tidak keturutan keinginannya, ya, tidak merasa bahagia, biasanya begitu. Tapi juga ada yang menangis karena sangat terharu oleh sesuatu yang terjadi yang sungguh-sungguh menyentuh hati. Tapi saat ini saya menangis itu sungguh-sungguh dalam keadaan yang tertekan dalam hidup saya. Bisa dikatakan bahwa saya itu sebagai orang beriman, apalagi seorang biarawan, ya, kok masih kok begitu. Hampir-hampir saya mengalami rontok iman saya. Mengapa kok mengalami rasa rontok? Yaitu saya kan mengalami sudah 4 bulan di atas tempat tidur, hanya beberapa kali saya baru boleh turun dari tempat tidur itu. Dan saya dengan ini juga merasa bahwa Tuhan itu sebetulnya Maha Murah. Tuhan itu sungguh perhatian. Tuhan itu sungguh-sungguh tidak pernah meninggalkan saya.
itu tempat saya. Buktinya, saya minta apa untuk dipanggil Tuhan itu saya minta ditunda. Maksud ditunda itu supaya saya masih bisa ada kesempatan untuk bersyukur dengan saudara-saudara saya sekampung dan rekan-rekan saya yang kenal baik dekat begitu. Kalau setelah itu silahkan. Dan Tuhan dalam tangisan itu sekaligus seperti mimpi, itu Tuhan mengatakan, "Ayo Thomas, kamu itu kan minta apa-apa sudah saya beri. Sebetulnya saya itu saatnya untuk memanggil kamu itu sudah lama. Kamu tahu bahwa waktu di rumah sakit itu kamu tinggal hanya beberapa persen saja kemampuan Anda hidup. Tapi sekarang sudah kami tunda itu." Saya bilang begitu. Nah, selanjutnya saya dalam interaksi saya dengan Tuhan itu mengatakan, betul Tuhan memang begitu. Saya percaya juga kalau Tuhan itu maha murah, maha baik, dan terbukti saya terima itu, yaitu penundaan engkau memanggil saya. Nah terus setelah itu, tapi Tuhan, kamu kan maha kuasa, bisa berbuat apa saja, asal engkau mau. Tuhan, kalau engkau menunda-nunda panggilan saya menghadapmu itu memang bukti kemurahanmu dan hakmu. Saya terima itu. Itu saya pahami betul-betul. Saya sadari. Tapi Tuhan, ya Tuhan jangan hanya menunda waktu saja. Tetapi sakit saya itu kan tidak perlu diperlambat supaya dipercepat kesembuhannya. Sehingga aku nanti kalau sudah sembuh, aku bersyukur dengan saudara-saudara saya, terus saudara-saudara saya bisa bergembira, bersyukur bersama-sama atas karyamu dalam menjaga dan melindungi saya dalam perjalanan hidup yang mengalami sakit ini. Saya mengatakan begitu. Terus itu kan kalau Tuhan mau itu kan sudah mesti terjadi karena Tuhan yang Maha Kuasa. Mengapa Tuhan kok menunda-nunda? Kok seperti seolah-olah hanya setengah-setengah. Begitu. Terus Tuhan mengatakan pada saya, Thomas, pikiranmu bukan pikiranku. Keinginanmu bukan keinginanku. Maksudmu bukan maksudku. Maka kalau ada pertentangan itu ya itu biasa saja. Bisa aku mau. Tapi kamu kan tidak otomatis terus harus menuruti keinginanmu. Yang jadi Tuhan itu saya atau kamu, Thomas? Tuhan bilang begitu. Terus saya mengatakan, oh Tuhan, maafkan saya ya. Saya ini seperti manusia yang tidak punya berterima kasih. Saya ini manusia yang kurang panarimo. Maafkan Tuhan. Sebegitu kerdil saya ini membuat saya kebingungan, membuat saya hampir-hampir
saya tidak percaya kepadamu. Nah, dengan demikian Tuhan terus mengatakan pada saya, ya ndak apa Thomas, memang itu harus terjadi. Yang penting Tuhan tidak pernah bermaksud jelek. Apapun yang kau alami, yang terasa sulit, sakit, menekan, dan hampir-hampir menghilangkan iman. Tapi aku tidak bermaksud jelek, tidak menginginkan yang buruk-buruk. Tak pernah aku menginginkan kepada siapapun yang buruk-buruk, tapi yang baik-baik saja. Nah, kebaikan yang terselubung di dalam pengalaman kamu sakit selama 4 bulan ini, kamu belum mengerti. Nanti pasti akan mengerti kalau itu sudah terjadi, sudah kamu alami. Oh begitu Tuhan. Kalau begitu ya terima kasih. Nah, setelah begitu, terus lain waktu lagi, saya ini mimpi. Ya mimpi itu, saya itu memang, manusia itu memang punya keinginan macam-macam. Ya, itu tanda hidup. Orang mati tidak pernah punya keinginan. Keinginannya ya selama masih hidup di dunia ini. Itu saya sadari. Maka dari itu Tuhan membeberkan itu, menunjukkan bahwa di dalam hati saya itu terselubung macam-macam keinginan yang tak terhitung. Sehingga Tuhan menunjukkan dengan gambaran sepintas-sepintas cepat sekali. Mulai dari yang baik, yang lebih baik, dan yang paling baik, dan yang luar biasa. Yaitu ia menunjukkan sebuah lukisan. Aku senang sekali melihat lukisan yang ditunjukkan Tuhan. Lap, ganti, lebih baik lagi. Sebentar, lap hilang. Sebentar lagi, ganti lagi. Tuhan. Terus sebegitu seterusnya, sampai tidak ada kebaikan dan keindahan yang ditunjukkan Tuhan yang manusia satu pun belum pernah mengalami, yang bisa saya lihat di mana Tuhan mengizinkan saya. Ini menunjukkan bahwa keinginan manusia itu memang sudah tersedia di dalam Tuhan. Tersedia secara leluasa. Siapa saja ya boleh mengambilnya. Hanya caranya itu yang menentukan. Cara yang baik mesti harus ditempuh dengan bukan cara yang baik, maksud yang baik, tidak menghalalkan segala cara. Maksud yang baik itu mesti harus ditempuh dengan cara yang baik pula. Bukan menurut keinginanmu, caramu begitu. Saya jadi sadar bahwa sebetulnya Tuhan itu menyediakan kemampuan, menyediakan apa saja yang kami butuhkan. Hanya caranya yang kemungkinan banyak sekali yang keliru, ya langkah-langkah untuk menempuh itu. Nah, terus setelah itu saya makin sadar bahwa
kita punya keinginan jangan sembarangan keinginan. Keinginan harus dibobot timbang, baik jeleknya, berat ringannya, bermanfaat tidaknya, itu harus dipertimbangkan. Sehingga semuanya ini akan mendatangkan manfaat yang berguna bagi kehidupan yang tidak untuk sekarang, tapi untuk di akhir zaman, yaitu besok. Waktu berikutnya, Tuhan itu menunjukkan saya juga suatu seni batik yang paling indah dari kain sutra yang sudah indah cemerlang, ya, itu ditunjukkan Tuhan. Mulai dari yang hanya minim, sekedar baik tampaknya, sampai yang paling indah sekali itu ditunjukkan Tuhan kepada saya. Nah, terus saya merenung-renung itu apa makna dan maksud Tuhan kok memberikan sesuatu kepada saya, kok sebegitu itu sebetulnya maknanya apa. Ya begitu pula saya kembali pada pengalaman saya. Jadi saya mengambil kesimpulan bahwa hidup ini sebetulnya kita menggambar, mencetak, melukis dalam kain sutra yang bertinta emas, yang bisa yang sejauh kami bisa itu sekarang ini yang terjadi dalam aktivitas saya bukan kualitas yang saya kerjakan, tapi maksud suci murninya perbuatan-perbuatan saya sekarang ini itu hanya merupakan bukti bahwa apa yang saya buat sekarang itu besok akan saya pakai sendiri. Jadi kalau lebih rajin, lebih pandai, lebih terampil, itu nanti kamu akan mengalami kebahagiaan. Saya pikir-pikir begitu, terus Tuhan mengatakan, ya, segala perbuatan yang baik tak pernah mengalami kesia-siaan. Tak pernah mengalami kesia-siaan. Maka kalau tahu hal ini, saya disadarkan bahwa saya tidak bosan-bosan untuk menjalankan sesuatu yang baik, yang bermanfaat dan berguna bagi hidup saya maupun sesama saya. Apapun wujudnya, apapun bentuknya, itu bukan masalah. Yang penting kami punya esti yang murni, hanya untuk Tuhan, semuanya itu untuk Tuhan. Nah, ini sharing saya yang saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Kalau ini bermanfaat syukur, kalau tidak juga tidak apa-apa. Karena ini hanya merupakan suatu tawaran, pengalaman, ungkapan hati, di mana kami bisa bertemu dengan saudara-saudara kalian dalam waktu meeting ini. Ya. Oleh karena itu kami menyimpulkan bahwa
semua itu bagaimana aku berbuat, bagaimana aku bisa menyesuaikan kehendak Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Semua perbuatan baik, omongan baik, langkah-langkah baik, itu tidak ada yang sia-sia. Itu yang membuat saya jadi mantap. Jadi iman saya tidak jadi rontok. Saya makin yakin tidak ada Tuhan yang melebihi Tuhan yang saya imani. Maka yang saya imani adalah Tuhan yang tidak hanya yang mati disalib, tapi Tuhan yang bangkit dari mati, yang naik ke surga, dan besok yang akan menjemput saya. Di saat Tuhan menyatakan, Thomas, marilah datang kepadaku. Aku sudah rindu padamu. Begitu. Kuncinya hanya satu, bila ini terlaksana. Apa itu? Yaitu suatu nyanyian yang sering saya senandungkan, yaitu setia, setialah, setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setialah sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah, setialah sampai mati. Ini suatu lagu yang kerap kali saya senandungkan, yang merupakan suatu hiburan bagi saya, bahwa segala sesuatu itu diringkas dalam sikap kesetiaan saya kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Hanya ini yang bisa kami sampaikan. Ya, kami sampaikan kepada Bapak, Ibu. Sampai berjumpa lagi nanti di kemudian hari. Amin. Amin. Terima kasih, Bruder, atas sharingnya yang luar biasa. Sekarang Bruder menuju umur berapa tahun ini, Bruder? Saya berusia 85. Ya, sungguh luar biasa ya Bapak Ibu ya. Dengan usia Bruder yang mau ke 85 ini, kata-katanya, sharingnya, dan juga inti daripada sharing tersebut betul-betul masih seperti apa ya, usia masih muda loh Bruder, daya ingatnya itu loh Bruder. Ya, terima kasih. Rambut boleh rontok ya Bruder, tapi iman Ya. tidak rontok. Nah, iya, yang rontok hanya rambut, enggak apa. Asal iman tidak rontok, gitu saja. Ya, terima kasih Bruder, sekali lagi terima kasih atas sharingnya.